Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin bisa kita mulai saja sambil nanti masih ada peserta yang terus berdatangan. Bisa kita mulai sekarang ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan kepada para perwakilan BUMN dan anak perusahaan BUMN dalam kegiatan sosialisasi atau penjelasan teknis TJSL dan CSR Award 2022. Saya Evi Herawati dari BUMN Track sebagai moderator pada kegiatan pagi ini. Seperti diketahui, BUMN Track didukung Indonesia Share Value Institute atau ISVI akan menggelar TJSL dan CSR Award tahun kedua pada 11 Agustus mendatang. Sebelumnya, kita akan melewati beberapa tahapan penjurian yang diawali pada pagi ini berupa penjelasan teknis dan tata cara pengisian kuesioner dari Ketua Dewan Juri TJSL dan CSR Award. Selanjutnya perlu saya sampaikan rundown kegiatan pada pagi ini adalah yang pertama, sambutan dari CEO BUMN Track, Bapak Samsudin Hadi Sutarto. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan kuesioner oleh Ketua Dewan Juri TJSL dan CSR Award 2022, Bapak Insinyur Tenri Supriyatna, selaku Founder and Chairman Indonesia Share Value Institute dan Founder and Chairman Indonesia Corporate Forum for CSR Development atau CFCD. Dan setelah penjelasan dari Pak Tenri, kami akan membuka forum tanya jawab bagi seluruh peserta yang ingin memperdalam penjelasan terkait penjurian TJSL dan CSR Award 2022. Kini saya persilahkan kepada Bapak Samsudin Hadi Sutarto selaku CEO BUMN Track untuk memberikan sambutan. Silakan pada Pak Toto. Terima kasih, Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Ini yang hadir ada 105. Kami juga diperkenalkan di sini ada Pak Ahmad Kosaini, pemimpin redaksi BUMN Track. Selamat pagi, salam kenal semuanya. Ya. Pagi, Pak. Ya. Luar biasa pada hari ini kami mengucapkan terima kasih ya atas berkenan bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga bisa mengikuti dalam sosialisasi ya penjelasan dari tahun kedua dari TJSL dan CSR Award 2022. Mungkin sekilas kami sampaikan izin Pak Tenri sebagai Ketua Penilai Dewan Juri, kami sedikit saja sampaikan, nanti penjelasan lengkapnya nanti Pak Tenri. Kami BUMN Track, mungkin Bapak Ibu di sini juga ada beberapa yang baru kenal gitu ya, bahwa kami sudah 15 tahun sebagai media salah satunya mungkin yang mengkhususkan tentang BUMN yang sudah terverifikasi di Dewan Pers. Dan kami senantiasa memang berkontribusi bagi perkembangan dari kinerja daripada BUMN ya, baik itu BUMN atau anak perusahaan BUMN gitu ya. Dan kami juga mungkin bisa dilihat ya Bapak Ibu di layar kelihatannya ada portal kita bumntrack.co.id ya gitu ya. Kemudian kita juga ada di YouTube channel BUMN Track TV, sana bisa kelihatan selain sosial media yang selama ini dari majalah ya. Jadi kami juga ada e-magazine-nya. Jadi nanti di bumntrack.co.id kalau diklik ada juga nanti di situ ada ininya apa namanya e-magazine-nya dari BUMN Track. Pada kesempatan ini ya kami baru tahun kedua ya untuk menyelenggarakan TJSL dan CSR Award ini. Kenapa? Kami juga hanya mengacu kepada Permen BUMN nomor 5 MBU nomor 4 ya bulan April ya tahun 2021 tahun lalu gitu ya. Nah, itulah membuat tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL. Kenapa kami tahun lalu ya mengajak tadi partner kami Pak Tenri ya dari ISPI untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kami ingin mengapresiasi sebenarnya kinerja dari Bapak Ibu
yang mungkin di Permen juga sudah dijelaskan, dulu namanya PKBL, ya, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Nah, untuk di TJSL ini, kenapa menurut saya BUMN Track yang sudah 15 tahun, kami juga ada yang anugerah BUMN yang sudah ke-11 tahun, ya. Terus ada BUMN Branding Marketing Award sudah tahun ke-10 nanti yang pada bulan November. Baru menyelenggarakan TJSL ini. Mungkin Bapak Ibu banyak kali ya di kegiatan yang membuat program CSR juga awarding gitu ya. Tapi kami betul-betul membuat awarding itu sesuai dengan KPI meningkatkan kinerja daripada BUMN, Bapak Ibu sekalian. Sehingga karena acuannya di sini sangat jelas di Permen ini dan berkontribusi kepada tadi merujuk kepada pembangunan yang tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, ya, Sustainability Development Goals gitu, melalui tadi bidang sosial, ya, 4 pilar tadi di Permen, mungkin Bapak Ibu juga sudah lihat kan ada 4 pilar, sosial, ekonomi, kan, lingkungan, dan hukum dan tata kelola. Nah, di samping itu juga merujuk kepada ISO yang 26.000, sehingga kami sangat tepat gitu dan berani membuat wording mulai tahun lalu gitu ya. Dan ini sudah tahun kedua. Dan kami juga jelas akan mengundang para pakar-pakar yang luar biasa untuk menilai performa dari penghargaan ini. Karena bagi kami seperti yang mungkin penghargaan-penghargaan kami yang lainnya yang annual yang sudah lama gitu ya. TJSL ini juga tidak akan kalah bobotnya gitu. Yang dihadiri oleh mungkin nanti Pak Terry juga jelaskan siapa dua juri yang terlibat di ajang ini. Kenapa tahun ini ya kami menyelenggarakan dengan tema akselerasi BUMN menunjang pemulihan ekonomi melalui TJSL dan CSR. Saya kira 2 tahun ya setelah pandemi ini kita ini sudah mulai merecovery ya, mulai bangkit gitu. Dan saya kira banyak dari BUMN yang sudah melakukan ya akselerasi untuk pemulihan ekonomi ini. Gitu. Sehingga kami ingin mengapresiasi dalam hal program TJSL yang Bapak Ibu sudah lakukan. Saya kira poin itu saja yang kami sampaikan. Mungkin nanti jelas detailnya. Saya kira Pak Tendy sampaikan kemarin tidak berat-berat ya. Pak Tendy mungkin sudah sampai SROI, kita tidak Pak, cukup jadi ada creating value ya CSP Pak ya. Itu udah cukup Pak gitu. Jadi saya kira BUMN ini juga saya kira sudah banyak yang melakukan gitu ya. Tapi sampai SROI gitu, tapi mungkin ini nanti Pak Tendy lah ya saya kira bisa membahas, saya juga bisa diskusikan dengan Bapak Ibu sekalian. Karena awal tahun lalu juga sebenarnya banyak Pak sebenarnya yang tidak ikut akhirnya yang di pilar lainnya. Jadi banyak ikut cuma sosial sama ekonomi gitu ya. Nah, yang lingkungan sudah mulai sedikit dan hukum tata kelola lebih sedikit lagi. Saya kira mungkin nanti perlu diperjelas lagi sebenarnya itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya gitu. Tetapi mungkin mereka kenapa tidak memasukkan poin itu tadi keraguan ya, apakah sudah masuk di lingkungan itu masuk di hukum tata kelola. Saya kira poin-poin itu yang perlu mungkin ditekankan ya Pak, bagi juga kepada para dewan juri. Saya kira para BUMN ini juga insya Allah sudah melakukan hal-hal poin-poin itu juga. Saya kira itu aja penekanan dari kami. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Toto atas penjelasannya, atas sambutan dari CEO BUMN Track. Kemudian kita lanjutkan kepada Bapak Tenry Supriyatna yang akan sekaligus memberikan penjelasan mengenai pengisian kuesioner TJSL dan CSR Award 2022. Silakan Pak Tenry. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, salam sehat. Ya, walaupun masih terdengar COVID kembali lagi. Ya, mudah-mudahan tidak separah dulu ya. Jadi kita masih berdebat soal endemi atau pandemi gitu ya. Tapi the show must go on ya. Mari kita lanjutkanlah kegiatan kita bahwa
jangan sampai kegiatan kita dilumpuhkan oleh karena adanya pandemi. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita akan memulai proses daripada TJSL dan CSR Award. Alhamdulillah, ini saya lihat wajah-wajah yang sudah saya kenal. Oh, ini ada Pak Andri Telkomsel, saya lihat wajahnya. Oke, selamat datang, terima kasih nih orang-orang yang sudah saya kenal lama ini. Ya, siapa lagi yang saya lihat? Saya sebenarnya beberapa orang yang saya kenal ya. Nah, jadi oh ya, nanti tolong dibantu nih, siapa yang akan menanyakan ini? Mas Duli? Oke, good, makasih. Baiklah, saya akan memulai saja bahwa tema tahun ini kita ingin memberikan apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan BUMN yang telah katakan karena yang kita nilai adalah kegiatan-kegiatan tahun lalu sampai dengan beberapa bulan kemudian yang pasti adalah bahwa kegiatan-kegiatan sebelum tanggal 11 Agustus barangkali begitulah ya. Nah, bagaimana peran BUMN dan anak-anak perusahaannya dalam rangka ikut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan melakukan berbagai inisiatif. Pada waktu era pandemi itu terlihat sekali peranan daripada Kementerian BUMN bagaimana berperan bahu-membahu dalam rangka ikut menekan menjalarnya merebaknya pandemi. Nah, banyak sekali inisiatif aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dan tentu kita patut apresiasi. Tapi tentu bahwa bukan hanya itu. Banyak juga kegiatan-kegiatan dan inisiatif-inisiatif dari Kementerian BUMN yang juga mendukung akselerasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, bayangkanlah dari ekonomi yang berkontraksi sekitar 2% lebih, gitu ya, sekarang sudah reviving, sudah kembali ya, pulih, walaupun bayang-bayang COVID-19 masih menghantui kita. Nah, tetapi marilah kita sama-sama optimis bahwa mari kita berkarya untuk ikut membangun negeri kita tercinta. Dengan berperan dan berkiprah dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan kita. Nah, ini sebetulnya ada landasan hukumnya ya di mana bahwa Prakarsa TJSL ini memang itu dalam rangka ikut mendukung Perpres SDGs nomor 59. Nah, di mana pemerintah sudah meratifikasi tentang SDGs ini, di mana semuanya ada 17 ya. Dan apakah nanti Bapak-bapak ikut semuanya di bidang itu, monggo masing-masing, karena kalau saya lihat inisiatifnya sudah banyak sekali. Ya, sudah banyak sekali. Oleh karenanya nanti Bapak tinggal pilih apa saja kegiatan-kegiatan yang telah Bapak laksanakan, apakah nanti ada di Oke, sebelum masuk materi ya. Jadi ajang ini memang dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada kegiatan-kegiatan perusahaan BUMN dan perusahaannya yang telah melaksanakan best practice TJSL dan CSR. Nah, ini semuanya acuannya kita akan menggunakan ISO 26000 sebagai acuannya, karena di mana definisi ISO 26000 CSR itu adalah bukan hanya semata-mata kegiatan yang bersifat kepedulian saja, tetapi juga bersifat bentuknya dalam bentuk tanggung jawab sosial. Nah, inilah perbedaan barangkali, bahwa kepedulian itu bagus-bagus saja. Ya, kalau ada bencana, BUMN datang ke sana ikut melakukan rescue, ingin melakukan pemulihan ekonomi, itu adalah bagian-bagian dalam kelompok yang kita sebut kepedulian. Oleh karenanya kibaran benderanya juga BUMN peduli. Nah, berikutnya adalah tanggung jawab sosial, yaitu apa? Artinya bahwa BUMN juga bertanggung jawab atas dampak dan keputusan yang ditimbulkan dari kegiatan bisnisnya. Yaitu nomor 2, CSR. Tetapi kemudian Kementerian BUMN merasa perlu melengkapi diri bahwa selama ini
apa yang mereka laksanakan, yaitu program PKBL, dirasa belum secara optimal menciptakan manfaat bagi BUMN itu sendiri. Oleh karenanya muncullah pemikiran tentang muncullah Kepres Permen 05 ya BUMN 04 2001 tentang TJSL dan CSR BUMN. Nah, di situ berisi antara lain ya tentang harapan bahwa kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh BUMN, aktivitas-aktivitas lingkungan yang dilakukan oleh BUMN juga memberikan manfaat bagi BUMN itu sendiri. Karena jujurnya ya, dalam banyak kesempatan Pak Erik banyak menyampaikan kegundahannya ya bahwa PKBL yang selama ini sudah puluhan triliun digelontorkan untuk kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial atau CSR itu menurut penilaian beliau dan banyak pengamat juga mengatakan demikian, itu belum memberikan dampak yang memadai, yang menarik untuk BUMN itu sendiri. Oleh karenanya, di dalam Permen 05 tadi ada harapan bahwa semua kegiatan sosial, kegiatan tanggung jawab sosial TJSL BUMN itu juga dapat memberikan dampak positif bagi BUMN itu sendiri. Apa namanya? Ya, disebut itu namanya CSV, Creating Shared Value. CSV pertama kali diperkenalkan 11 tahun yang lalu oleh seorang profesor bisnis Harvard, Michael Porter, dan kemudian saya di Indonesia mengembangkannya ya dengan Indonesian taste ya yang sesuai dengan konteks Indonesia ya, mengembangkan melalui lembaga yang kami dirikan namanya Indonesia Shared Value Institute. Dan alhamdulillah hari ini kita ingin berbagi dengan BUMN Track tentang bagaimana pemikiran-pemikiran ya dan inisiatif-inisiatif apa atau kegiatan-kegiatan yang mampu menciptakan value, karena sesuai dengan kiprahnya dan amanat undang-undang bahwa BUMN itu sebagai value creator yang menciptakan value. Tetapi tidak hanya itu, dia juga sebagai agent of development, dia juga sebagai lokomotif pembangunan. Jadi tidak cukup kalau parameter keberhasilan BUMN itu diukur hanya semata-mata dari berapa banyak ya BUMN tersebut ya memberikan dividen kepada pemerintah. Good but not enough ya, nggak cukup. Oleh karenanya kita juga ingin menilai ya peranan BUMN itu di dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan publik ya, dalam rangka ikut juga mempercepat atau mengakselerasi atau economic recovery pasca COVID. Tentu memang tidak spesifik pasca COVID, hanya saja sekarang mendapatkan penekanan dan momentumnya bahwa karena sorrow, karena penderitaan, karena economic drop, karena pengangguran, bla 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 bla, begitu luas, begitu masif dampak ya dari COVID. Oleh karenanya kita juga ingin ya perusahaan BUMN itu berperan di sana. Sehingga disitulah peran BUMN sebagai agent of development, not just contributing dividend to the government. Nah, itu bagus lah, but not enough. Karena yang lebih strategik bagi BUMN adalah bagaimana mereka berperan sebagai agent of development dan lokomotif pembangunan, sehingga economic value creation-nya jauh lebih dahsyat sebetulnya dibandingkan dengan dividen yang disetorkan pada pemerintah. Yang disetorkan pemerintah hanya 133 triliun, peanut, kecil ya dibandingkan dengan economic value yang di-create. Ya, dalam peranannya BUMN menyediakan listrik, BUMN menyediakan sumber-sumber ekonomi, BUMN menyediakan jalan, BUMN membangun jalan, BUMN menyediakan BBM di seluruh negeri, BUMN menyediakan komunikasi, yang semuanya mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi. Bayangkanlah kalau negeri ini tidak ada Telkomsel atau tidak ada Telkom, bayangkan negeri ini kalau tidak ada Pertamina, bayangkan negeri ini kalau tidak ada PLN. Betapa strategiknya mereka. Dan oleh karenanya kita ingin memberikan apresiasi. Nah, ini beberapa keluhan ya, antara lain ya muncul dari keluhan dari Pak Menteri sendiri, Pak Menteri BUMN.
yang mengatakan sudah puluhan triliun kita gelontorkan untuk kegiatan masyarakat. Akan tetapi dampaknya belum terlihat. Nah, inilah barangkali forum ini untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita ya menunjukkan kepada publik, to the rest of the world, bagaimana kita tunjukkan bahwa this is our contribution to our lovely Indonesia. Nah, itu barangkali ya. Nah, inilah ajangnya ya, inilah ajangnya. Tapi tentu dengan parameter-parameter yang terukur, terstandar sesuai dengan norma-norma internasional. Ya, apa saja kita mengacu pada istilah pemeribu ya, dan juga ketentuan yang berkaitan dengan itu. Wabil khusus juga dengan diadopsinya SDGs ya sampai dengan tahun 2030 kita harus meng-catch up, kita harus mengejar ketertinggalan kita dari seluruh parameter pembangunan ya yang dijabarkan di dalam SDGs. Itulah barangkali beberapa hal yang fundamental ya dari tujuan daripada pemberian award ini. Nah, lebih dari itu sebetulnya ini bukan ajang kompetisi, tapi lebih kepada ajang apresiasi. Sehingga basically everybody deserve to have appreciation. Itulah kira-kira ya, berhak untuk mendapatkan apresiasi atas kerjanya, atas kerja kerasnya selama setahun terakhir barangkali. Ya. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, tentu ada bermacam sesuai dengan kategori-kategori yang kita tetapkan di dalam 4 pilar SDGs. Di situ ada parameternya, bagaimana kita mencapainya, ada tekniknya, ada ukurannya, dan disinilah kita belajar bersama-sama how to achieve, bagaimana mendukung juga ya tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan disitulah bagaimana BUMN secara memiliki fungsi-fungsi dan peran yang strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Inilah forumnya agar kita di-appreciate, agar kita diakui bahwa, mohon maaf, ya, saya juga mantan orang BUMN. Saya 2 kali di BUMN. Saya tahu bagaimana ya BUMN itu, sebagian dari BUMN itu menderita image. Mohon maaf kalau saya sampaikan belak-belakan ya. Ya, padahal kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan dan kepada negara ini luar biasa besarnya. Coba bayangkanlah ya bagaimana kita membayangkan betapa negeri ini kalau tidak Pertamina. Bayangkan negeri ini kalau tidak PLN. Bayangkan negeri ini kalau tidak Telkomsel dan sejenisnya. Bayangkan kalau tidak ada Cipta Karya dan selanjutnya. Nah, itulah barangkali ya cara kita berpikir secara positif. Bagaimana kita agar kita mampu memberikan apresiasi kepada upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Kementerian BUMN dan BUMN binanya. Barangkali itu ya sepintas, kalau ada pertanyaan lebih teknis ya tentang apa itu SDGs, apa parameter-parameternya, karena ini tahun kedua yang sebagian dari peserta juga saya yakin pernah menjadi peserta award di tempat lain. Dan tahun lalu sebagian dari peserta kali ini juga pernah mengikuti TJS Award tahun lalu. Nah, sehingga dalam beberapa hal harusnya ya parameternya sudah ada familiarity-nya, sudah cukup familiar dengan beberapa parameter yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Hanya mungkin berkurang ya dengan penetapan yaitu adanya SROI. Nah, karena SROI itu ya sebetulnya itu just a tool, hanya alat mengukur bagaimana kita merencanakan tentang sebuah inisiatif dan bagaimana kita mengukur sebuah inisiatif. Nah, hanya saja memang komplikasi, ya keribetan dari cara mengukur SROI ini memang tidak mudah bagi banyak BUMN. Dan itu diperlukan pihak ketiga untuk melakukannya, bukan hanya soal persoalan kapasitas, bukan saja soal pengetahuan, tetapi lebih dari itu adalah soal trust. Apakah kalau kita melakukannya sendiri itu people trust, ya kita percaya. Nah, itu barangkali yang menjadi kendala, oleh karenanya pada tahun ini kita eliminasi, kita tiadakan ya ketetapan atau penentuan SROI yang mungkin tahun-tahun depan akan kita berlakukan lagi setelah semakin banyak perusahaan-perusahaan yang mencoba melakukan pengukuran SROI-nya.
Karena sesungguhnya, ya sejujurnya, tanpa kita mencoba melakukan SROI, apakah dalam daftaran operasional dinyatakan dihitung atau paling tidak dalam daftaran logik kita. Dalam daftaran logik kita, pada waktu kita mendesain sebuah program, maka sepatutnya kita sudah memiliki parameter-parameter yang ingin kita capai. Apakah itu dinyatakan dalam SROI atau dalam perencanaan kita. Berapa target orang-orang yang terberdayakan, seberapa luas cakupannya, seberapa resources yang harus deploy ya. Nah, ini sebetulnya adalah prerequisite, prasyarat ya tentang bagaimana kita melakukan inisiatif-inisiatif agar nanti di ujung kita bisa mengukur diri kita sendiri apakah inisiatif-inisiatif tadi itu telah meet, ya, telah memenuhi target dan keinginan yang kita harapkan. Nah, kalau mungkin sebagian itu belum, inilah ajangnya kita mencoba ya menjajaki dan dibantu oleh dewan juri, ya, dibantu oleh dewan juri apakah kegiatan-kegiatan inisiatif Bapak Ibu ini, ya BUMN ini sudah meet the requirement, ya, sudah memenuhi standar parameter internasional yang kita sepakati bersama untuk kita gunakan, ya, yaitu SDGs dan ISO 26000. Nah, inilah mediumnya, inilah medianya, makanya mari kita bergabung bersama-sama untuk sama-sama menguji, ya, bukan mencoba, ya, dipahami oleh para dewan juri apakah kegiatan-kegiatan inisiatif-inisiatif TJSL dan CSR Bapak Ibu semuanya itu sudah meet the requirement, ya. Nah, disitulah manfaat daripada kegiatan semacam ini. Lebih dari itu adalah bahwa nanti di dalam prosesnya Bapak Ibu akan mendapatkan advice untuk perbaikan ke depan. Sehingga forum ini bukan forum untuk menghukum, tapi forum untuk memberikan masukan-masukan agar kegiatan TJSL dan CSR ke depan akan ada improvement ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan lebih dari itu adalah the commitment daripada rekan-rekan semuanya juga semakin getting better and better and stronger and stronger. Barangkali itulah sedikit harapan, ya, dari diadakannya warning semacam ini. Nah, ini tentunya tadi sudah terlihat semuanya, ya, termasuk anak perusahaan BUMN juga diikutsertakan karena inline dengan kebutuhan proper anak perusahaan itu juga diminta, ya, per individual anak perusahaannya untuk mengikuti bagi perusahaan-perusahaan yang wajib proper. Nah, sehingga kegiatan TJSL ini juga dapat mempergunakan kelak nanti di dalam ikut atau mengklaim kegiatan-kegiatan TJSL dan CSR apabila Bapak dan Ibu adalah peserta atau perusahaan yang wajib ikut proper, ya, dan banyak manfaatnya, minimal sekali untuk internal learning, ya, supaya kegiatan-kegiatan CSR di Bapak-Bapak itu lebih efektif sesuai dengan harapan dari Permen BUMN 05. Permen 05 itu sangat detail, ya, di mana di situ diukur tentang pencapaiannya seperti apa, accountability-nya seperti apa, kontribusinya kepada BUMN sendiri itu seperti apa, bagaimana perencanaannya dilakukan, bagaimana output-nya, outcome-nya diukur, segitu lengkapnya, ya, di dalam Permen 05 tadi. Nah, disitulah yang akan kita jadikan acuan sehingga pada waktu Bapak Ibu memberikan laporan TJSL kepada Kementerian BUMN sudah ready, sudah dengan kualitas yang lebih baik dengan melalui keikutsertaan Bapak di dalam kegiatan ini. Barangkali dari situ, ya, apakah saya perlu menjelaskan tentang technicalities-nya, Pak Toto? Halo? Ya, Pak Henry, saya jelaskan aja ya poin-poin dari yang tadi. Kan kemarin sudah disampaikan ke masing-masing peserta. Ya. Panduan ini, ya. Panduan ini kan sudah sampai semuanya. Bisa juga sekilas, Pak, nanti yang lainnya biar didiskusikan gitu, bisa juga. Baik, kalau begitu saya lanjutkan, ya. Jadi prosesnya seperti umumnya, ya. Sebagian dari kita sebetulnya sudah tahu ya bagaimana proses secara umum. Nah, ini tentu ada pendaftarannya lah, ya.
yang sifatnya memang partisipatif. Nah, itu akan dilakukan oleh sekretariat ya. Dan kemudian nanti setelah itu apabila persyaratan terpenuhi ya, itu akan diberitahulah oleh sekretariat. Nah, kelengkapan dokumennya ini ada formulir pendaftarannya. Sudah dikirimkan belum Pak Toto? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah, baik kalau begitu. Kemudian matrik isian TJSL barangkali nanti selainnya akan ditayangkan juga, silakan ya. Ya, kemudian ada self assessment, jadi sifatnya kita tidak melakukan kunjungan lapangan ya karena situasinya yang memang tidak memungkinkan, dan juga sepenuhnya mengandalkan kepada keterbukaan informasi, disclosure ya, dan kejujuran dari kementerian, dari peserta sendiri. Tetapi tentu ya kita juga akan melakukan verifikasi tentang keabsahan, tentang kebenaran, tentang akurasi ya program-program yang dilaksanakan. Dengan pengalaman kami selama berpuluh tahun, jujur kami mendirikan CFCD ini udah 22 tahun yang lalu ya, sehingga kami berkecimpung di dunia CSR ini sejak 22 tahun yang lalu. Ada sejarahnya memang kenapa ya, itu karena pada waktu itu saya sebagai officer di sebuah perusahaan public company ya. Disitulah saya berperan sekali di dalam menjelaskan kondisi perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Nah, berikutnya ada sustainability report. Mungkin belum semua ya bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki atau membuat sustainability report. Akan tetapi bagi perusahaan-perusahaan TBK, bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, itu wajib hukumnya bersamaan dengan annual report. Wajib hukumnya untuk memiliki sustainability report. Ya, itu bagi perusahaan-perusahaan yang belum memiliki, atau yang saya katakan bagi perusahaan-perusahaan yang telah memiliki, tentu akan memiliki additional credit point untuk mereka perusahaan-perusahaan BUMN yang telah memiliki sustainability report. Nah, kemudian barangkali itu ya dikirim, ini teknis banget ya, by soft copy dan selanjutnya nanti biar urusan panitia saja menjelaskan ini. Next. Nah, ini beberapa ini kategori tadi sudah saya jelaskan. Silakan nanti akses di website BUMN-Trade ya. Nah, ini penilaiannya ada 3 ya, peringkat bintang 5, bintang 4 dan bintang 3. Ya, kita harapkan tidak ada 2 dan 1 lah ya. Karena itulah minimal bahwa kalau Bapak sudah mempunyai inisiatif-inisiatif yang diharapkan juga sudah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, bagi perekonomian nasional, tentulah kita patut memberikan apresiasi ya. Itu kategori penilaiannya. Yang kedua, aspek penilaiannya itu ada 4 pilar mengacu pada SDGs, yaitu pilar ekonomi ya, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola. Nah, ada beberapa hal yang kita temui ya suka salah kamar. Misalnya ya, ada sebuah perusahaan yang mengajukan mangrove misalnya seperti itu. Nah, mangrove ini menarik ya. Dia memiliki parameter dampak lingkungannya. Dia juga memiliki dampak ekonomi, tetapi juga dampak sosial sekaligus. Nah, ini yang menarik lah ya bagaimana. Oleh karenanya pada waktu Bapak-bapak mengajukan program yang sekiranya ya akan berpeluang untuk salah kamar, nanti silakan berkonsultasi. Supaya jangan sampai salah kamar. Karena begini pengertian salah kamar. Ya, Bapak ikut misalnya ya SDGs ya bidang atau JSL untuk bidang mangrove. Misalkan Bapak mengajukan itu. Bapak mangrove-nya dimasukkan ke dalam kelompok lingkungan. Tetapi Bapak tidak menyertakan parameter-parameter lingkungannya. Tetapi yang Bapak sertakan adalah manfaat ekonominya. Nah, dalam terjadi kasus seperti itu, maka kita akan menyarankan lebih baik Bapak ikut masuk kelompok pilar SDGs ekonomi. Ya, misalnya setiap mangrove ini
mangrove ini telah menghasilkan pendapatan buat masyarakat sekitar karena menjadi ekowisata. Setiap hari ada orang parkir segini banyak, ya penjualannya, tiketnya segini banyak, bla bla bla. Itu adalah manfaat ekonomi. Ya, tetapi Bapak juga mungkin juga Pak, ikan menjadi lebih banyak, abrasi berkurang dan sebagainya. Itu adalah dampak-dampak sosial, ya, sama lingkungan. Dan kalau itu yang Bapak miliki datanya, maka saya sarankan lebih baik Bapak ikut di aspek atau pilar lingkungan. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan Bapak juga memiliki data, informasi bahwa Pak, tempat ini banyak dikunjungi oleh anak-anak sekolah. Dia memberikan menjadi pusat-pusat pendidikan, ya, tentang cinta lingkungan, tentang manfaat mangrove, manfaat climate change dan sebagainya. Itu adalah dampak-dampak sosial yang ditimbulkan, ya, dari inisiatif tadi. Nah, oleh karenanya lebih baik untuk masuk ke dampak sosial. Itu barangkali seperti itu, ya, masuk ke pilar sosial maksud saya. Kemudian bagaimana inisiatif itu dituliskan? Apakah memiliki kebijakannya? Seringkali, mohon maaf ya, seringkali inisiatif TJSL atau CSR itu belum memiliki dasar kebijakan yang solid, yang kuat. Apakah kebijakan itu datang dari CEO? Ya, karena tanpa dasar kebijakan yang kuat, maka program atau inisiatif itu akan bersifat sporadik nantinya, ya, on and off. Tahun ini ada, tahun depan nggak ada, ya, karena dasar kebijakannya yang kurang kuat. Oleh karenanya, kami sarankan setiap kegiatan-kegiatan itu diajukanlah dasar kebijakannya seperti apa, supaya pada corporate level itu perusahaan memiliki policy, memiliki kebijakan, ya, itu nomor satu. Yang nomor dua, seringkali pekerjaan apapun harus memiliki perencanaan yang baik. Ya. Tanpa perencanaan yang baik, kita bisa kesandung-sandung dan kita tidak bisa mengukur bagaimana kita berhasil. Apakah sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Apakah outputnya sesuai? Apakah outcome-nya satisfied, memuaskan kita atau tidak? Oleh karenanya, di dalam setiap kegiatan inisiatif, di dalam CSR dan TJSL perlu memiliki perencanaan yang baik. Ya, tentang cakupannya, tentang dampaknya, bagaimana direncanakan, ya. Nah, itu barangkali ya. Kemudian di dalam pelaksanaannya, ya, dalam pelaksanaannya itu bagaimana? Apakah dilakukan pendampingan, ya, oleh kita atau diserahkan kepada mitra kita? Boleh-boleh saja, bukan sesuatu yang haram, ya, untuk bekerja sama, karena kami tahu di banyak BUMN itu ada kebijakan tentang zero growth. Pertumbuhan karyawan yang nol, tidak boleh, ya, bahkan minus. Yang pensiun silakan dan tidak boleh diganti. Nah, ini tentu ya menuntut kebijakan kecerdasan dan kepandaian bagaimana BUMN memanfaatkan personel yang ada, harus memiliki multitasking, multi talent. Nah, disitulah barangkali ya pelaksanaan-pelaksanaannya yang mungkin dalam beberapa hal perlu bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan SMK, dengan perguruan tinggi kah, silakan. Ya. Dan kemudian yang juga jangan lupa adalah agar kita mantap, agar kita yakin bahwa outcome yang kita harapkan itu akan tercapai, maka dari waktu ke waktu perlu dimonitoring dan evaluasi. Nah, kita juga akan melihat itu. Apakah ada monitoringnya setiap berapa bulankah? Ataukah setelah dikasih program kemudian ditinggal begitu aja? Nah, sehingga itulah yang menjadi keluhan dari Pak Menteri BUMN, bahwa kegiatan-kegiatan yang menghabiskan dana puluhan triliun tadi itu tidak atau belum dapat memberikan dampak yang signifikan. Permen 05 meminta kepada kita, pada BUMN, agar kita melakukan monitoring dan evaluasi, ya, agar dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi BUMN itu sendiri, ya, itu. Kemudian aspek berikutnya, apakah kegiatan itu memiliki keberlanjutan atau tidak. Nah, karena tentu kita tidak ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sporadik. Tidak ada kelanjutannya, tidak memberikan dampak, dan juga tidak memberdayakan. Nah, bagaimana parameter-parameter keberlanjutan itu diukur, ya minimal banget bahwa program itu akan terus berlanjut, ya,
tanpa intervensi atau dukungan pemerintah BUMN, karena BUMN sudah perlu mengembangkan kelompok yang lain misalnya, gitu ya. Nah, sehingga program itu dia bisa sustain, ya, berlanjut, ya, sudah ada self propelling, ya, berjalan sendiri. Misalnya koperasi sudah berjalan sendiri. Nah, tentu harus dilengkapi dengan ilmu, teknologi, knowledge, administrasi yang memungkinkan, ya, binaan-binaan kita menjadi sustainable dan berlanjut. Itu, ya. Tetapi yang keenam adalah ini yang juga sering lupa. Nah, ini mentalitas orang kaya nih, setelah ngasih terus lupa. Ya, lupa didokumentasikan, ya. Lupa dicatat tentang outputnya, tentang bagaimana sih kegiatan itu berlanjut dan berjalan. Nah, seringkali ini, ya, dokumen-dokumen pelengkapnya. Nanti dalam penilaian kita akan minta, adakah proof, dokumen-dokumen pelengkap yang membuktikan bahwa kegiatan ini ada, berkembang, dan terus berlanjut. Itu, ya. Itulah kira-kira, ya, nomor 3. Dan aspek penilaiannya itu nanti akan kita lakukan dengan yang pertama dengan assessment tool yang sifatnya disclosure tadi sudah, ya. Nanti Bapak tinggal isi, ya. Kemudian setelah itu ada tahap keduanya, yaitu penilaian peserta presentasi dengan melakukan presentasi kepada tim penilai. Nanti ada jadwalnya disediakan. Nanti silakan mendaftar ke panitia kapan Bapak Ibu meminta untuk melakukan presentasi di depan dewan juri. Nah, ketentuannya jangan banyak-banyak selainnya, ya. Maksimal 20 saja. Nah, kemudian yang penting itu nanti adalah bahwa konten lebih banyak dibandingkan daripada sekedar memberikan profil daripada BUMN. Karena secara umum profil BUMN udah banyak dikenal. Siapa yang nggak kenal Telkomsel, siapa yang nggak kenal BRI dan selanjutnya, ya. Oleh karenanya lebih banyak kepada kontennya. Inilah barangkali, ya. Ini tentang tanggal-tanggalnya. Nanti Bapak silakan simak sendiri, ya. Hari ini kita melakukan sosialisasi, ya, dalam bentuk webinar series. Nanti apakah ada yang kedua atau yang ketiga kami serahkan ke Pak Panitia, ya. Dan kemudian nanti pada tanggal 8 Juli tadi nanti itu akan ada pendaftarannya seperti apa, apakah sudah memenuhi persyaratan semuanya. Nah, tentu panitia itu urusannya, ya. Itu sisanya teknis, silakan Bapak bisa baca sendiri, ya. Nah, kemudian yang penting untuk kami Dewan Juri adalah bagaimana Bapak menyiapkan presentasi yang precise, yang concise, yang rapi, yang padat, ya, yang full of information, gitu, ya. Nah, sehingga yang trivial yang tidak terlalu penting barangkali tidak perlu ditonjolkan. Nah, itu barangkali beberapa key hints dari kami, ya. Dan berikutnya setelah kita melakukan verifikasi, ya, diwawancara, nanti kita akan melakukan pleno, ya, sehingga ada penyamaan tentang persepsi tentang sebuah perusahaan. Ya, manusiawi sekali bahwa fakta ada orang yang baik hatinya, Dewan Juri, ya, yang murah hatinya, sehingga murah dalam memberikan penilaian, ya, atau mudah terkagum-kagum, ya, seperti itu, ya. Tapi itu kan manusiawi banget lah, ya. Nah, itu adalah mungkin namanya subjective bias, ya. Tidak apa-apa, ya, selalu terjadi di bidang apapun. Oleh karenanya kita perlu ada penyamaan persepsi, ya, dalam forum yang namanya forum pleno, di mana nanti di situ akan kita bahas, ya, secara komparatif antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, ya. Kadang-kadang ada yang inisiatifnya bagus sekali, efektif, walaupun misalnya memiliki kelemahan dalam monitoring. Atau ada juga yang masif, ya, tetapi dasar pijakannya nggak jelas dan mungkin, ya, kurang sustainable. Nah, ini hal seperti itu yang akan kita godok, akan kita diskusikan secara mendalam nanti di sidang pleno Dewan Juri. Itu barangkali dari saya, dan anugerahnya nanti Pak Toto akan menjelaskan, ya,
ya diperkirakan akan pada tanggal 11 Agustus di Marriott ya. Nah, inilah kira-kira Ketua Komite Pembina Kehormatannya Pak Bambang, kemudian Komite Penasehatnya, ya karena kami suka berkonsultasi juga nih dengan beberapa orang yang mumpuni di bidangnya ya. Dan kemudian secara teknis saya sendiri yang akan bertindak sebagai Ketua Komite Penilai, didukung oleh beberapa rekan-rekan kami yang hebat-hebat. Ini banyak sekali ya. Ini rekan-rekan lama saya, Profesor Hardinsa ya, junior saya ya, lebih muda barangkali lah. Nah, kemudian ini ada Pak Wahyudi Jarkasi, beliaunya adalah profesor senior di bisnis Unpad ya. Kemudian ada Pak Aldrin, ini beliaunya nih atase pendidikan di New Delhi, tapi selalu pengen ikut ya, karena apa? Cinta negerinya itu loh, dan pengen update terus dengan perkembangan di tanah air ya. Dengan mengikuti award ini menjadi dewan juri, beliaunya ingin selalu updated ya. Dan kemudian ada Profesor Asnat, ada Ibu Nurasi ya, yang juga tidak kalah pengalamannya di bidang standarisasi. Dan kemudian ada Al-Mujizat, rekan kami ya, yang provider. Nah, apakah nanti betul-betul efektif ikut menjuri atau tidak, semuanya akan tergantung daripada time availability daripada waktunya beliau-beliau. Tetapi beliau-beliau itu sudah menyatakan kesediaannya manakala waktunya tersedia dan tidak bentrok dengan kegiatan yang lain. Karena mereka adalah orang-orang aktif, mereka orang-orang yang memiliki kegiatan ya. Mereka kebanyakan juga konsultan ya. Begitu juga Kurniawan, ini Mas Enam, ini juga tokoh muda yang juga memiliki passion yang kuat di bidang lingkungan ya. Kemudian Ibu Iswari, ini juga orang yang nggak lepas tiap Jumat melakukan kegiatan-kegiatan makanan gratis untuk para duafa, nggak lepas itu ya, yang jiwa sosialnya cukup tinggi ya. Nah, dan juga banyak kegiatan-kegiatan ya di Dharma Santi Education Foundation-nya. Nah, kemudian Pak Bambang ini kayaknya titelnya udah nambah lagi deh ini. Ya, Pak Bambang ada bersama kita sekarang? Pak RBP? Senior, siap. Oke, mantap. Ini kayaknya Anda title-nya udah nambah lagi. Ini belum nambah ya, sorry ya. Kalau kurang-kurang dikit ya. Nunggu Pak Apec Engineers, Pak. Oke. Ya, kelihatannya ada satu atau dua lagi lah ya. Ini orang yang demen sekolah ya. Karena otaknya nggak pernah tua gitu ya. Usia boleh lanjut ya. Tapi jiwanya dan brain-nya muda terus. Nah, itulah kira-kira sebagai seorang profesor engineer ya, kami bangga punya rekan-rekan yang luar biasa. Nah, Ibu Wiranti ini adalah juga tokoh dalam pengembangan UMKM dan dia aktivis dalam Ikatan Pengusaha Perempuan Muslim ya. Nah, kalau Agni ini dia punya inisiatif yang menarik di bidang pertambangan emas. Kalau Ibu Tirasi ini seorang profesor ekonomi UI ya, yang udah lama ikut bersama-sama dengan kami ya dalam rangka ikut mempromosikan ya dan awareness tentang CSR dan juga memberikan apresiasi. Yang juga tidak kalah hebatnya ini rekan saya, junior saya nih, Dr. Iksan. Dia ahli di circular economy. Nah, ini orang muda yang malah melintang ke Belanda, Jerman dan selanjutnya. Ya, dan kemudian nah ini Ibu Siti Fauzia. Saya kenal sejak masih kuliah sampai sekarang menjadi doktor CSR, ikut di CFCD lama ya, belajar di CFCD dan sekarang sudah cukup mumpuni untuk menjadi tim penilai. Kalau Pak Eman ini adalah salah satu pendiri di CFCD dan dia sekarang menjadi Dewan Pembina CFCD. Ini orang yang penuh kebijakan, penuh bijaksana, sudah lebih senior dari hampir semua dari kita. Tapi ilmunya sangat mumpuni, sayang untuk tidak dimanfaatkan. Nah, kemudian Dr. Yonika Kaber ini adalah dia direktur
dia lokasinya di Papua sana, ya, jauh. Tetapi selalu saja ingin berpartisipasi karena apa? Ingin juga aktif dengan kegiatan-kegiatan CSR BUMN. Nah, kalau Profesor Wahidin dia memang dia adalah ahli kimia dari Uninus, ya. Nah, profesor ini juga memiliki passion yang kuat di dalam bidang CSR. Tapi kesibukannya seringkali tidak memungkinkan atau belum memungkinkan ya untuk ikut berpartisipasi. Next. Ini beberapa orang. Oh ya, ini kalau Kang Jai ini sahabatnya Pak Toto nih. Ya, penggiat dompet itu apa? Ini orang-orang yang luar biasa juga. Kemudian Suryana ini staf saya di Indonesian Share Value Institute. Ya, saya juga ragu nih apakah dia bisa. Tetapi di sela-selanya saya ingin meminta dia mendapatkan kesempatan. Tapi saya tahu ya dia juga sibuk ya, lagi mengerjakan berbagai proyek di tempat kami. Kemudian ini ada yang pretty woman, namanya Mbak Peggy. Ya. Ini juga aktivis ya di CSR, pernah jadi manajer CSR di perusahaan BUMN. Oh sekarang BUMN ya, yang diakuisisi BUMN, pabrik semen, dan cukup punya knowledge yang bagus dan juga memiliki pengetahuan yang cukup bagus di Indonesia di share value konsepnya. Ahmed Kurnia barangkali silakan Pak Toto yang menjelaskan ya, beliau senior di BUMN Track ya. Kemudian Pak Husaini barangkali silakan ingin menambahkan ya. Tentu semua orang sudah kenal dengan pemimpin redaksi yang satu ini karena sudah malang melintang berpuluh tahun. Nah, kemudian yang juga tidak kalah hebatnya adalah Pak Agus. Ini kenalan baru saya di BUMN Track yang juga luar biasa. Dan steering committee-nya akan dibantu oleh staf saya, namanya Dodi. Ini anak muda yang juga sangat luar biasa, ya, talented, ya. Umur 22 udah master, semua lulus cum laude. Nah itu sekarang jadi staf saya di sini. Ya, mudah-mudahan akan memperlancar kegiatan kami di dalam mendukung kegiatan ATJSL dan CSR Award yang dilaksanakan oleh BUMN Track. Barangkali itu ya perkenalan saya dari rekan-rekan timnya. Sisanya teknis silakan ya tanyakan ke panitia saja ya bagaimana mengisi daftar isian assessment ini karena ini teknikal sekali. Nanti Mas Dodi, dia ini anak muda yang luar biasa, mampu menjelaskan semuanya dengan sangat lengkap dan akurat. Ya, barangkali dari saya cukup. Nanti kalau ada pertanyaan kami persilakan. Apa pembuatannya? Barangkali ini bisa dibaca sendiri ya tentang bagaimana perencanaan program kita boboti 20%, tentang why-nya barangkali ini nanti akan mengundang polemik lah. Tapi inilah yang sudah kita putuskan ya Pak Toto ya. Yang sudah kita putuskan kenapa bobotnya seperti ini. Nah, pembobotan ini bukan sesuatu yang statik ya, yang sifatnya juga dinamik, yang bisa berubah ya pada tahun-tahun selanjutnya. Ya, misalnya kenapa sih hari ini perencanaan program diboboti relatif lebih besar ya daripada sumber daya yang dimobilisasi. Karena dengan perencanaan yang baik ya, itu seberapa besar sumber daya yang dimobilisasi itu menjadi tidak terlalu penting kalau perencanaannya nggak baik. Nah, kenapa? Makanya bobot perencanaan mendapatkan bobot yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sumber daya yang dimobilisasi. Bagi BUMN-BUMN yang smart, cerdas, terencana, ya, maka dengan mobilisasi sumber daya yang minimal itu akan memberikan output yang juga impactful dan dampaknya bagus ya. Nah, periode program sangat bervariasi ya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun tetapi tidak memberikan dampak, tapi ada yang 1 tahun untuk memberikan dampak. Nah, sehingga periodisasi menjadi less important lah dibandingkan dengan impact yang ditimbulkan ya. Dan kemudian kenapa kepentingan diberikan kontribusi yang cukup ya, itu juga karena justru outcome daripada kegiatan itu adalah juga bagaimana ya kita berharap bahwa
kepentingan juga ikut berperan dan berkontribusi, sehingga kegiatan TJSL atau CSR itu adalah bukan semata-mata kegiatan charity yang dilaksanakan oleh BUMN, tetapi bagaimana pemangku kepentingan ikut terlibat di dalamnya dalam rangka ikut mensukseskan jalannya program atau inisiatif TJSL. Ya, dan kemudian ini ya, karena Kementerian BUMN itu menaruh perhatian yang tinggi di bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan, kita sepakat bahwa peningkatan kinerja program di bidang ketiga itu mendapatkan porsi yang cukup tinggi, 25%. Ya, nah ini menarik ya, strategi keberlanjutan atau handover program itu banyak perusahaan yang mungkin belum siap untuk handover karena proyeknya jangka panjang, atau banyak juga kegiatan-kegiatan seperti CSV. Kegiatan-kegiatan CSV basically tidak mengenal apa istilah kosakata handover program, karena dia harus berlanjut bersama-sama dengan perusahaan sepanjang hayat. Nah, sehingga ada beberapa hal ya di kategori creating share value itu justru harus berlanjut sepanjang masa. Dan ada juga penghargaan kepada pihak ketiga apabila dilakukan evaluasi ya untuk mengukur kinerja positifnya itu dilakukan oleh pihak lain, maka akan mendapatkan bonus tambahan 5%. Nah, seringkali itu tidak dilakukan. Tetapi dilakukan sendiri, bukan kita tidak percaya, tetapi kredibilitas pihak ketiga tentu kita harus berikan apresiasi. Ya, nah manfaat perusahaan hari ini karena permennya masih baru, kita masih boboti 5% dulu. Nanti ya kalau Permen 05 itu udah berjalan barang 3-4 tahun ke depan, barangkali manfaat perusahaan Pak Toto itu harus ditingkatkan menjadi minimal banget 20% nantinya ke depan. Ya, untuk tahap 1 ini karena permennya juga baru muncul tahun 2001 ya, sehingga penerapan CSV-nya juga belum banyak dilakukan ya, karena saya tahu saya juga konsultan CSV di banyak perusahaan BUMN ya, oleh karenanya untuk sementara ini supaya tidak menghukum, tidak membebani perusahaan-perusahaan yang belum melakukan CSV ya, maka pembobotannya kali ini masih diberikan 5% dulu. Nah, itu kira-kira, dan kemudian penghargaan yang paling didapat ya, total jenderal akhirnya semuanya menjadi 100%, tapi itu bobotnya 80 dari indikator khusus dan indikator umum yang berkaitan laporan berlanjutan. Kalau Bapak sudah punya ya, itu punya bobot 10 sendiri ya. Artinya 50 dari 20 kira-kira 10% lah ya. Kenapa besar? Ya karena kami tahu ya, laporan keberlanjutan itu sangat masif laporannya, ya disclosure-nya sangat lengkap. Bagi perusahaan-perusahaan yang telah memiliki laporan, telah menuliskan laporan keberlanjutan, tentu kita harus memberikan apresiasi yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang belum memiliki laporan keberlanjutan. Barangkali itu Pak Toto dari saya. Baik Pak Tenri, terima kasih banyak atas penjelasannya dan paparannya Pak. Sebelum kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, mungkin ada tambahan dari Bapak Ahmad Kusaini selaku pemimpin redaksi BUMN Track. Dan perlu saya sampaikan juga kepada para peserta yang ingin memberikan pertanyaan bisa dicatat di kolom chat. Juga untuk peserta yang belum menggantikan atau merename, mohon ditulis kembali nama perusahaan, baru diikuti dengan nama peserta. Terima kasih. Pak Kusaini, silakan Bapak. Epi, saya kira saya nggak banyak lagi yang diceritakan, nanti dari tanya jawab aja, biar langsung sudah banyak informasi yang disampaikan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Baik, pada Bapak dan Ibu dipersilahkan jika ada hal-hal yang masih ingin dipertanyakan, nanti akan dijawab langsung oleh, di sini ada Ketua Dewan Juri TJSL dan CSR Award, Bapak Tenri Supriyatna, juga ada CEO BUMN Track, Bapak Samsudin Hadi Sutarto, dan pemimpin redaksi BUMN Track, Bapak Ahmad Kusaini. Silakan Bapak dan Ibu. Izin bertanya, Mbak. Baik. Maaf dari... Izin bertanya dengan Subhan dari PT Pertamina Lubrikan.
Baik Bapak Subhan dari Pertamina Lubrikan, atau mau disampaikan langsung Pak? Silakan Bapak. Ya, izin disampaikan langsung, Mbak. Ya, silakan Pak. Satu, saya cuma ada dua hal, tapi yang satu mengkonfirmasi saja. Tadi sudah dijelaskan. Jadi dibagi kategori penilaiannya kan dibagi 4: ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Nah, sementara kalau kita merefer ke penilaian proper kan dibagi pekerjaan TJSL atau CSR itu dibagi 4. Ada pendidikan. Kalau saya tidak keliru tadi sudah dijelaskan, pendidikan itu merupakan bagian dari sosial ya, itu satu. Ya. Kemudian yang kedua Pak, untuk penilaian penghargaan Pak, ini penghargaan yang seperti apa ya Pak ya? Seperti contoh gini, kita ada banyak event competition CSR Pak. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar ya. Nah, itu apakah kompetisi seperti itu atau ini termasuk penghargaan Pak? Misalnya kita dalam melaksanakan TJSL atau CSR itu berkolaborasi dengan antar BUMN ya, atau dengan institusi pemerintahan lainnya seperti BLK ya Pak ya, atau institusi universitas. Nah, pada saat begitu mereka memberikan penghargaan Pak, telah berkolaborasi itu. Apakah itu termasuk untuk dalam kriteria penilaian mendapat penghargaan? Sementara itu dulu Pak, terima kasih. Ya, kelihatannya ada 2 pertanyaan ya. Oh ya, ini ditujukan kepada siapa nih? Monggo Pak, ke Pak Tendri juga boleh, yang tadi menyampaikan kan Pak Tendri tadi dengan okay. Terima kasih Pak. Kalau yang soal bayar berbayar itu urusan panitia ya. Saya tidak nyentuh itu karena kami sebagai profesional ya yang hanya mengambil peran sebagai tim penilai saja. Ya, jadi saya skip ya pertanyaan nomor 1 yang akan saya jawab itu tentang kategorisasi. Tadi sudah bisa menjawab, sudah dijawab sendiri sebetulnya Pak Subhan ya. Pendidikan masuk kategori sosial. Kemudian nomor 2 ya, nomor 3 bertanya tentang apakah apresiasi yang diberikan oleh perusahaan yang lain atau mitra yang lain itu menjadi dasar pertimbangan. Nah, itu barangkali pertanyaan yang diajukan yang terakhir ya. Saya katakan yes. Nah, apakah nanti termasuk dalam penilaian? Apakah kegiatan tadi ya itu memberikan kontribusi kepada inisiatif ya, atau memberikan nilai tambah kepada inisiatif atau program yang dikerjakan oleh perusahaan ya, yang mendapatkan award lain lagi ya. Ya tentu kita juga akan membedakan ya mohon maaf ya, sekarang ini banyak sekali award yang dilaksanakan oleh berbagai institusi gitu ya, oleh lembaga, bahkan ya mohon maaf nih bukan mendiskreditkan ya, saya sih fasabiqul khairat sajalah, mari kita berlomba-lomba melakukan kebaikan ya, tidak bermaksud mendiskreditkan. Tapi silakan ya